Malah di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Penghormatan kepada leluhur dalam tradisi Tionghoa ada beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama, kita menghormat kepada leluhur seperti mencukupi kebutuhan yang telah meninggal. Dalam istilah bahasa Pali itu pati dana. Mungkin mudahnya biar secara umum itu bisa diketahui pati dana itu seperti apa. Pati itu kita terjemahkan dimaknai dengan mati. Dana itu memberi. Ya, dermawan memberi kepada orang yang telah mati. Dapat kita lihat Bapak Ibu, kalau memberi kepada orang yang mati, sekalipun makanan, sajian, pakaian, apapun, kalau disajikan kepada orang mati, dari segi jumlah itu juga tetap, ya, sampai selesai acara 5 ya tetap 5 buahnya, makanan juga tidak berubah, ya, kalau diberikan kepada orang mati. Namun ada satu keyakinan, persembahan-persembahan yang disajikan ini yang diperlukan oleh leluhur adalah saripati, ya, saripati dari persembahan-persembahan ini. Maka ada yang titen, hasil persembahan itu kalau dimakan yang hidup itu rasanya anyep, ya, tidak ada rasa. Ada yang berpendapat itu karena, ya, menganggap yang dibutuhkan itu saripatinya, kemudian ampas-ampasnya ditinggal. Berbeda dengan persembahan itu, pemberian itu diberikan kepada yang hidup, ya, yang dibutuhkan semua, ya, ampasnya, ya, saripatinya diambil semua, ya, itu yang pertama, mengenai kebutuhan yang meninggal. Di kalangan umat Buddha memang yang meninggal perlu, ya, bantuan dari makhluk yang masih hidup, leluhur yang masih hidup, namun dimaknai, jadi ini persembahan ini sebagai simbol tanda bakti, memakai lambang, ya, makanan-makanan seolah-olah yang hidup pun, yang mati pun masih membutuhkan. Itu yang diperlukan dalam agama Buddha, jasa kebajikan. Jadi makanan ini setelah saya mengadakan acara ini dikasihkan kepada orang lain. Yang ngasihkan itu, yang keluarga yang ditinggalkan itu mendapat jasa kebajikan. Kalau di tempat lain itu pahala kebajikan. Pahala kebajikan atau jasa kebajikan itulah yang diperlukan oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Dan bukan satu-satunya dengan persembahan makanan yang dibutuhkan leluhur yang telah meninggal, ada banyak kebaikan-kebaikan yang layak dilimpahkan. Bapak Ibu ketemu pengemis, ngasih uang, dalam hatiku limpahkan kebaikanku, habis berdana kepada pengemis ini untuk leluhurku yang telah tiada. Ada lagi mencetak buku, ya, kebaikan dari mencetak buku atau parita atau kitab suci ini dilimpahkan kepada leluhur-leluhurku. Maka ada beberapa buku agama itu yang di belakangnya itu pelimpahan jasa untuk leluhur-leluhur keluarga yang dituju. Itu yang pertama. Kemudian tujuan dari membawakan doa ini adalah membuat leluhur kita itu bahagia. Leluhur juga bisa merasakan kepedihan, lebih-lebih leluhur yang telah di alam penderitaan. Memang secara kasat mata, secara pasti kita tidak tahu. Kegiatan pelimpahan jasa mendoakan kepada leluhur adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga kalau leluhur di alam penderitaan. Sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan sekuat tenaga menolong, membantu leluhur-leluhur yang telah tiada, lebih-lebih dalam keadaan menderita. Kemudian yang ketiga, menunjukkan rasa bakti. Ya, Sang Buddha mengatakan kalau umurmu itu diperpanjang sampai 100 tahun, ya, lamanya 100 tahun kamu gunakan untuk berbakti kepada orang tuamu yang melahirkanmu, yang misalkan kamu tidak pernah akan mencukupi, ya, waktu 100 tahun itu. Namun Sang Buddha mengatakan ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak yang berbakti apabila
keluarganya masih hidup, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, jasa kebajikan itu bisa sebanding dengan pengorbanan orang tua yang pernah dipikirkan kepada anaknya. Apa perbuatan-perbuatan yang sebanding? Yang pertama, mengubah orang tuanya dari belum mempunyai keyakinan, mempunyai keyakinan. Mudahnya merubah keyakinan sini meyakinkan orang tua. Apabila orang tua kita tidak percaya atau kurang percaya hukum sebab dan akibat, hukum karma, kita yakinkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah ada efek negatif dan positifnya. Kalau kita berbuat baik, itu hasilnya juga baik, berbuat jahat hasilnya juga jahat. Mengajarkan, meyakinkan orang tua seperti itu. Kemudian ada lagi perbuatan yang sebanding, mengajarkan orang tua, mengajak orang tua atau melatih orang tua untuk tidak bersifat kikir, ya, medit dan pelit. Karena kebajikan-kebajikan dari dermawan itulah yang akan mendorong seseorang telah di alam bahagia. Kemudian yang keempat, tujuan dari kita pelimpahan jasa adalah memperkokoh persatuan dalam keluarga segaris keturunan kita. Biasanya ada juga di saat mendoakan leluhur itu anak-anak itu berkumpul, cucu-cucu berkumpul untuk mengingat, untuk mendoakan leluhur yang telah tiada. Alias yang tadinya itu tidak punya sarana untuk berkumpul, dengan acara doa bersama ada sarana untuk berkumpul, otomatis yang hidup pun tetap terjalin persatuan-kesatuan antar keturunan. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan diadakan doa setiap tahun leluhur yang pada hari ini kita doakan secara pribadi atau keluarga ini, apabila leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, benar-benar terbantu, terkondisi telah di alam bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.